Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pendidikan bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang membaca cerita anak. Dan anggota kelompok 5 yaitu yang pertama Adila Zantari, yang kedua Rika Amelia. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rika Amelia. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, membaca cerita. Membaca adalah suatu proses transaksi yang di dalamnya pembaca cerita mengartikan maksud yang dibuat oleh penulis. Selama membaca, arti tidak hanya muncul dari halaman per halaman bagi pembaca, namun ini merupakan suatu negosiasi rumit antara teks dan pembaca yang dibentuk oleh konteks situasional singkat dan konteks sosiolinguistik yang lebih luas. Kemudian, bacaan. Menurut Louis Rosenblatt 1978, bacaan adalah pengalaman pribadi selama para pembaca berhubungan dengan cerita yang sedang mereka baca untuk kehidupan mereka sendiri dan pengalaman-pengalaman literatur sebelumnya. Tujuan estetis kegiatan membaca adalah tafsir, yaitu negosiasi makna antara pembaca dan teks. Pembaca tidak dapat menentukan makna yang benar menurut pengarang, kecuali mereka hanya menciptakan suatu makna personal untuk mereka sendiri. Selanjutnya yaitu materi strategi siswa-siswi dalam menanggapi dan membaca cerita. Yang pertama, imajinasi. Siswa-siswi menciptakan imajinasi atau gambar-gambaran cerita yang ada di pikiran mereka. Yang kedua, antisipasi. Para siswa-siswi mengantisipasi atau membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi dalam cerita tersebut. Yang ketiga, pemikiran ulang. Para siswa-siswi memikirkan kembali untuk apa cerita itu mereka baca dan bagaimana hal itu dapat berimbas pada apa yang sedang mereka baca sekarang. Yang keempat, keterlibatan. Para siswa-siswi dapat terlibat dalam cerita. Semakin banyak mereka membaca dan merasakan, maka mereka semakin terbawa oleh waktu dan ruang dalam cerita. Yang kelima, empati. Para siswa-siswi merespon perasaan mereka ketika mereka sedang membaca. Yang keenam, identifikasi. Para siswa-siswi membuat hubungan-hubungan antara satu karakter dengan diri mereka sendiri. Yang ketujuh, elaborasi. Para siswa-siswi membuat penyimpulan dan penambahan informasi pada apa yang mereka baca. Yang kedelapan, pengawasan. Para siswa-siswi semakin yakin bahwa ketika mereka sedang membaca cerita, maka sense atau perasaan mereka semakin terasah. Yang kesembilan yaitu pencatatan pertentangan. Para siswa-siswi mencatat hal-hal yang bertentangan atau kontras dalam cerita. Yang ke-10, penceritaan ulang. Para siswa-siswi menceritakan kembali atau merangkum apa yang mereka baca. Yang ke-11, menghubungkan dengan kehidupan. Para siswa-siswi menghubungkan kejadian-kejadian dan karakter serta aspek yang lain dari cerita dengan kehidupan mereka sendiri. Yang ke-12, menghubungkan dengan literatur. Para siswa-siswi membuat hubungan antara cerita yang mereka baca dengan cerita lain yang telah mereka baca sebelumnya. Yang ke-13, pengembangan. Para siswa-siswi beranjak melampaui cerita untuk berpikir tentang film atau cara yang mana mereka akan beradaptasi dengan cerita apabila mereka sedang menulisnya. Yang ke-14, menilai dan mengevaluasi. Siswa-siswi membuat judgement tentang mengapa mereka suka pada cerita atau betapa pembaca itu penting. Yang terakhir, analisis. Para siswa-siswi menganalisis cerita dengan menggunakan struktur unsur cerita. Selanjutnya yaitu intertekstualitas atau intertextuality. Ketika para siswa-siswi menciptakan penafsiran, mereka menghubungkan dengan buku-buku yang telah mereka baca sebelumnya dan hubungan ini disebut dengan intertextuality.
5 karakteristik intertekstualitas adalah yang pertama, individual dan unik. Pengalaman literatur siswa-siswi dan hubungan yang mereka buat antara mereka adalah berbeda-beda. Kemudian berdasarkan pada pengalaman literatur, intertekstualitas tergantung pada tipe telah dibaca oleh siswa-siswi, harapan mereka dan ketertarikan bacaan dan komunitas literatur yang mereka miliki. Yang ketiga, kesadaran metakognitif, yaitu kebanyakan siswa-siswi sadar akan intertekstualitas dan secara kesadaran membuat hubungan antara teks tersebut. Yang keempat, hubungan siswa-siswi dengan cerita adalah hubungan antara pengetahuan mereka dengan literatur. Yang kelima, hubungan antara bacaan dan tulisan. Siswa-siswi membuat hubungan antara cerita yang mereka baca dengan cerita yang telah mereka tulis. Selanjutnya yaitu cara-cara mengembangkan penafsiran. Yang pertama, mengembangkan filosofi bacaan. Para siswa-siswi mempelajari estetik dan eferen, opini, dan keanekaragaman di antara mereka. Yang kedua, pengelompokan buku-buku ke dalam setting teks-teks. Siswa-siswi membaca satu keragaman literatur yang luas, termasuk cerita-cerita, puisi, dan buku edisional. Biasanya guru membagi literatur ke dalam setting teks, atau siswa-siswi dapat membuatnya dalam setting teks mereka sendiri. Yang selanjutnya, membuat respon-respon inisial. Siswa-siswi membuat respon inisial pada cerita melalui percakapan utama, tulisan dalam buku bacaan harian, dan partisipasi dalam aktivitas aturan permainan. Kemudian mengeksplorasi cerita. Para siswa-siswi mengeksplorasi melalui aktivitas semacam penciptaan tembok kata, pembacaan ulang cerita, memilih kejadian dengan menggunakan sinema, membuat diagram, mencari pertentangan, dan mencatat contoh lain gaya literatur. Selanjutnya, mengajarkan strategi pembelajaran. Para guru lesson melalui strategi membaca termasuk imajinasi, prediksi, keterlibatan, hubungan pada kehidupan dan literatur, serta penilaian dan evaluasi. Selanjutnya, mengembangkan konsep cerita. Guru mengajarkan mini lesson tentang elemen-elemen dari gaya struktur cerita, para pengarang dan ilustrator, serta ilustrasi untuk membantu siswa-siswi mengembangkan konsep cerita mereka sendiri. Kemudian, membangun intertekstualitas. Siswa-siswi membuat hubungan cerita pada kehidupan mereka dengan literatur yang telah mereka baca. Yang terakhir, menciptakan proyek-proyek. Siswa-siswi mengembangkan penafsiran mereka melalui bacaan, tulisan, perbincangan drama, dan proyek-proyek penelitian. Hal itu penting bagi para siswa-siswi untuk memilih proyek yang mereka harapkan sendiri. Baik, terima kasih Mbak Rika. Slide selanjutnya akan saya bacakan. Nah, materi pertama yaitu tentang 5 tahapan dalam proses membaca dan merespon cerita. Yang pertama yaitu persiapan membaca. Para guru mengenalkan cerita atau beberapa cerita pada siswa dan mengaktifkan latar belakang pengetahuan. Yang kedua, membaca. Para siswa membaca cerita dalam satu atau beberapa cara. Mereka akan mendengarkan guru membacakan buku secara keras, membacakannya secara mandiri atau dengan satu sahabat. 3. Merespon. Para siswa merespon cerita melalui diskusi-diskusi dan dengan menulis bacaan-bacaan dalam buku harian. Yang keempat, mengeksplorasi teks. Para siswa berpartisipasi dalam suatu proses mengeksplorasi cerita untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang cerita tersebut. 5. Mengembangkan penafsiran. Para siswa mengerjakan proyek untuk mengembangkan penafsiran mereka dalam suatu cerita dan mendiskusikan proyek-proyek mereka secara lengkap dengan teman-teman sekelasnya. Selanjutnya adalah aktivitas-aktivitas untuk mengeksplorasi cerita. Yang pertama yaitu papan cerita.
Guru menggunting satu bagian kopian buku bergambar di belakang tiap-tiap halaman dengan selembar papan poster dan melaminating tiap halaman. Papan cerita secara khusus berguna ketika hanya ada 1 atau 2 kopian cerita yang tersedia dalam kelas. Yang kedua yaitu kotak cerita. Para siswa dan para guru mengumpulkan artikel yang terkait dengan sebuah cerita dan menempatkannya di dalam kotak yang dihias. Selanjutnya map cerita atau peta cerita. Para siswa menggambar cerita untuk mengilustrasikan perjalanan karakter dalam cerita. Jenis-jenis peta yang lainnya ialah pengelompokan awal, tengah dan akhir, diagram-diagram Venn untuk membandingkan karakter dan plot profil untuk menginformasi lebih lanjut tentang peta. Selanjutnya yaitu spanduk cerita. Para siswa dan guru mendesain motif spanduk sesuai dengan cerita dan menulis apa yang diingat dari cerita tersebut lalu menempelkannya. Materi selanjutnya yaitu teknik pembelajaran membaca cerita anak. Yang pertama yaitu membaca dengan keras. Para guru dapat membicarakan cerita-cerita kepada para siswa yang tidak dapat membaca secara mandiri. Sebuah cerita secara bersama-sama dalam kelompok kecil atau sebuah kelas, sebenarnya mereka menjadikan sebuah komunitas penafsiran dan saling berbagi pengalaman tentang cerita yang membangun hubungan kuat di antara para siswa. Para siswa juga dapat mendengarkan cerita-cerita pada satu pusat pendengaran. Yang kedua yaitu mendorong siswa untuk memilih cerita lalu menyuruh membacanya. Para guru harus membuat jadwal workshop secara reguler sehingga para siswa dapat membaca cerita yang diinginkannya. Yang ketiga yaitu mendramakan cerita. Drama yaitu sebuah teknik yang efektif di mana siswa dapat menggunakannya untuk memahami cerita yang sedang mereka baca dan menginspirasikan cerita yang akan mereka tulis. Yang keempat adalah menulis kembali cerita yang dibaca. Para siswa dapat menulis ulang cerita favorit mereka untuk menceritakan kembali cerita tersebut dengan seluruh karakternya. Banyak siswa lebih sukses dalam menulis ulang cerita daripada cerita aslinya, sebab mereka lebih baik ketika dapat mengontrol batasan cerita yang telah familiar. Yang terakhir yaitu kerja kelompok dalam membaca dan menulis cerita. Dengan cara ini, siswa dapat memberikan dukungan kepada teman yang lain ketika mereka membaca dan menulis cerita. Catatan, aktivitas-aktivitas ini merupakan aktivitas alamiah sebagai respon para siswa terhadap suatu cerita, sehingga menjadi alasan mengapa para siswa membaca cerita tersebut. Urzu 1992. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam kata maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.